Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar Bapak Ibu semua? Semoga semuanya senantiasa dalam keadaan sehat tak kurang suatu apa. Saya Ratni Widaningrum mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah berkenan meluangkan waktu untuk bersama-sama menimba ilmu pada acara online Sinau bareng Perpustakaan Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan bertajuk Membuat Template Karya Ilmiah dengan Microsoft Word hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024. Bapak dan Ibu, acara ini merupakan rangkaian seminar online yang diselenggarakan oleh Perpustakaan Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada. Selanjutnya, untuk mendapatkan keberkahan dan kelancaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa disilakan. Berdoa selesai. Baiklah Bapak Ibu, tidak pakai lama, kita akan langsung menghadirkan narasumber yang sudah hadir dalam ruang webinar ini. Beliau adalah Bapak Aksa Supriyanto. Kita sapa beliau. Bapak Aksa, selamat siang. Ya, selamat siang Bu Ratni. Ya, Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, akan disampaikan pemaparan materi oleh Bapak Aksa Supriyanto. Kepada beliau disilakan. Silakan Pak Aksa. Ya, baik, terima kasih Bu Ratni. Ini jam-jam rawan sebetulnya, jam-jam 12, jam 1 ini biasanya pas ngantuk dan juga kebetulan pas puasa. Jadi mudah-mudahan apa yang kami sampaikan pada hari ini bisa diterima oleh Bapak Ibu sekalian. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Sebagaimana disampaikan oleh Bu Ratmi tadi, bahwa kegiatan pada siang hari ini itu adalah merupakan sesi kedua dari rangkaian Sibakar yang sudah berjalan dimulai dari hari kemarin. Nah, pada kesempatan sesi siang hari ini, karena mempertimbangkan kondisi dan juga suasana pada saat bulan Ramadan seperti ini, mungkin saya tidak akan banyak memberikan teori ataupun apa, tapi kegiatan pada siang hari ini mungkin lebih bersifat seperti sharing. Jadi nanti apabila Bapak Ibu ada yang juga berkenan sharing terhadap fitur yang bisa digunakan. Dan kalau masalah hukum jelas, mungkin semua kita sudah tahu. Legislasinya melalui undang-undang yang dibentuk oleh DPR. Oke, sebentar. Nanti barangkali Bapak Ibu berkenan untuk menyampaikan, kita terbuka saja. Oke, baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai acara pada siang hari ini, mohon izin saya akan jadi pada hari ini kita akan mencoba langsung praktek, jadi belajar sekaligus juga mengerjakannya. Jadi mohon izin untuk mengirimkan materi untuk latihan kita pada siang hari ini. Bisa Bapak Ibu unduh dari kolom chat nih. Baik, saya mohon izin untuk share screen.
Apakah layarnya sudah tampil, Bapak Ibu? Sudah, Pak. Sudah, nggih, baik. Baik, saya akan ambil dulu filenya. Nggih, baik Bapak Ibu sekalian. Jadi secara umum struktur atau sistematik dari penulisan karya akhir itu secara umum bisa dibedakan menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah bagian awal, kemudian bagian utama, dan kemudian bagian yang ketiga. Pada bagian pertama itu biasanya menggunakan penomoran halaman dengan menggunakan angka Romawi. Kemudian pada bagian utamanya atau main content-nya itu akan menggunakan penomoran halaman menggunakan angka Arab. Kemudian di bagian yang akhir, bagian ketiga biasanya, di bagian pertama itu biasanya diawali dari halaman judul sampai dengan abstrak atau intisari. Nah, kemudian di bagian utama itu dimulai dari bab 1 sampai dengan bab 4 atau bab 5. Kemudian bagian terakhir sampai dengan daftar pustaka. Kemudian bagian yang terakhir itu khusus untuk lampiran. Nah, bagian terakhir atau lampiran ini bisa menggunakan halaman, tapi bisa juga tidak menggunakan halaman. Oleh karena itu nanti fitur yang digunakan karena penomoran halamannya berbeda-beda, maka nanti kita akan menggunakan fitur break di situ. Baik, Bapak Ibu. Yang pertama kali sebetulnya sesuai dengan panduan akademik yang ada di masing-masing prodi, maka kita perlu atur terlebih dahulu ukuran kertas kita. Kita atur dulu ukurannya adalah kita menggunakan kertasnya adalah 4, kemudian marginnya, batas atasnya 4 cm, kemudian batas kirinya 3, bawah 3, 4, kiri 4, 4, 3, 3. Jadi atas dan kiri 4 cm, bawah dan kanan 3 cm. 4, 4, 3, 3. Nah, kemudian sebelum kita mengklik OK, kita pindahkan dulu ke tab layout. Kita masuk ke tab layout, kemudian berikan centang pada different first page. Kenapa diberikan centang pada different first page? Karena nantinya kita akan menggunakan pengaturan di mana pada halaman awal itu pengaturan halamannya berbeda dengan halaman berikutnya. Contoh, pada bab 1. Pada bab 1 itu di halaman awal bab 1, penomoran halaman ada di kanan bawah atau tengah bawah, kemudian halaman 2-nya diletakkan di kanan atas. Oleh karena itu, karena penomoran halamannya berbeda, maka kita bisa menggunakan pengaturan different first page. Dan kalau sudah, kita klik OK. Kemudian, nah, untuk membuat karya tulis ini memiliki daftar isi yang dapat dibuat secara otomatis,
maka kita memerlukan fitur heading yang ada di MS Word. Maka kita bisa menggunakan fitur heading di MS Word tersebut. Pertama-tama kita select all saja terlebih dahulu. Kita select all. Kemudian kita buka pada bagian menu home. Kemudian di bawah review, di situ ada multi level list. Kita klik saja pada bagian segitiga di situ. Nah, kita bisa pilih yang ada di sana. Bisa menggunakan yang model 1 kurung atau yang menggunakan 1A dan 1 Arab. Nah, kita bisa pilih yang ini. Sesuai dengan panduan akademik, kita bisa pilih yang I, A, dan 1. Nah, kemudian kita kembali atur lagi di situ. Kita klik lagi. Kemudian kita pilih define new multi-level list. Jadi kita tentukan terlebih dahulu levelnya. Oke. Heading 1 itu biasa digunakan untuk judul bab. Judul bab, kemudian heading 2 digunakan untuk subbab, kemudian heading 3 itu untuk subbab. Karena heading 1 ini kita gunakan sebagai bab, judul bab, maka kita bisa tambahkan kata bab di depan angka 1. Kita tambahkan angka bab di depan angka 1. Kemudian letakkan kursor di bagian paling akhir, kemudian hapus titik di belakang angka 1. Nah, kemudian sebelum kita klik OK, kita klik terlebih dahulu pada bagian More. Bagian More. Kemudian pastikan di bagian kanan bawah, di situ ada follow number with. Karena kita akan menggunakan bab 1 ini letaknya ada di tengah, karena bab 1 ini adalah letaknya ada di tengah, dan nantinya bab 1 itu dengan keterangannya akan dibagi menjadi 2 baris, maka kita bisa atur menjadi nothing. Jadi jarak antara angka 1 dengan pendahuluan itu nyaris tidak ada jarak di situ. Karena nanti pendahuluan akan kita letakkan di baris di bawah bab 1. Kemudian kita atur untuk heading kedua. Kita atur heading kedua. Kita menggunakan alfabet di sini. Kemudian karena ini nanti letaknya juga ada di tengah, rata tengah, maka kita bisa menggunakan follow number-nya kita ganti menjadi space. Jadi ada jarak antara huruf A dengan huruf di belakangnya. Karena ini hanya akan ada 1 baris saja. Kemudian di heading ketiga, nanti posisinya akan rata di kiri. Akan dimulai dari sisi kiri, maka kita gunakan tab karakter di sini untuk memberi jarak antara angka 1 Arab dengan kata di belakangnya. Sudah, kemudian sebetulnya kita bisa mengatur juga font dan sebagainya, tapi itu kita atur belakangan saja. Kita klik OK terlebih dahulu. Nah, kemudian misalkan kita pilih rata tengah dulu. Kita letakkan di tengah. Di layar terlihat bahwa ada halaman judul. Nah, kemudian kita blok dari halaman judul sampai dengan
bagian intisari kita blok. Kemudian kita hilangkan bab 1, bab 2, bab 3 dari daftar tersebut. Caranya adalah dengan mengklik pada bagian di samping multi-level list tadi. Di situ ada numbering. Langsung kita klik aja pada bagian numbering ini. Sehingga bab satunya akan terletak pada pendahuluan dan sebagainya. Oke. Nah, kemudian kita coba atur sekarang. Pada bab 1 ini kita atur hurufnya adalah Times New Roman 12 poin. Kemudian paragrafnya adalah double. Oke, warnanya hitam, cetak tebal. Oke. Kemudian, kalau sudah, kita munculkan jendela style di sisi kanan. Sebetulnya kita bisa menggunakan jendela style yang ada di menu atas di menu bar, tapi kita munculkan di sisi kanan dengan cara menekan tombol Ctrl, Alternate, Shift, dan juga S. Oke. Nah, di sini kursor sudah menyorot pada bagian heading 1. Kemudian kita klik kanan pada bagian heading 1 ini untuk update heading 1. Jadi perubahan ini akan kita berlakukan pada seluruh bagian naskah yang diberi nama heading 1. Sehingga semua akan berubah menjadi seperti itu. Kemudian, ya, bagian latar belakang ini saya kasih nama heading 2 terlebih dahulu. Kemudian paragraf ini saya bikin normal. Ini saya heading 2. Landasan teori sampai dengan hipotesis, kita kasih nama heading 2. Kemudian rancangan penelitian sampai dengan alat bahan, kita kasih nama heading 2. Alat dan bahan, kita kasih nama heading 3. Kemudian ini juga kita kasih nama heading 2. Kita kasih nama heading 2. Heading 2. Kemudian daftar pustaka dan lampiran kita buang babnya dengan menekan tombol numbering di sini. Oke. Kemudian kita atur lagi. Sekarang kita atur untuk heading 2-nya. Heading 2-nya kita atur. Kita blok dulu. Kemudian kita atur fontnya Times New Roman 12 poin. Juga. Kemudian rata tengah. Rata tengah. Kemudian juga dia bergaris bawah. Paragrafnya sama. Kita atur menjadi 2 poin. Double. Dan kita oke. Kemudian perubahan yang kita lakukan pada bagian latar belakang A ini,
akan kita terapkan kepada seluruh bagian dokumen yang bernama heading 2. Maka kita klik pada bagian heading 2 di kanan ini, kemudian kita klik kanan, kita update. Sehingga semua akan berubah menjadi sesuai dengan pengaturan yang kita tentukan tadi. Nah, kemudian kita atur untuk yang heading 3-nya sekalian. Kita atur heading 3-nya sekalian. Times New Roman, 12 poin, rata kiri, benar. Dan kita atur posisi left indennya persis pada bagian garis pinggir ini. Kemudian kita beri jarak sekitar 1. Nah, kemudian kita atur lagi paragrafnya sama. Kemudian kita update lagi. Nah, sampai di sini sebetulnya sistematikanya ini sudah selesai. Jadi kita tinggal mengatur pada bagian-bagian yang lain. Sekarang kita akan pisahkan bagian pertama dengan bagian kedua, yaitu pada bagian bab 1 pendahuluan ini akan kita pisahkan dengan bagian intisari dan sampai dengan halaman judul. Karena tadi halaman judul sampai dengan intisari akan menggunakan penomoran halaman menggunakan angka Romawi, sementara bab 1 itu akan menggunakan penomoran dengan angka Arab. Maka kita paksa ini untuk pindah ke halaman berikutnya. Jangan menggunakan Enter untuk memindahkan dari satu halaman ke halaman berikutnya, tapi gunakan menu break di sini. Klik pada bagian layout, kemudian pilih break. Nah, di sini ada beberapa pilihan, ada page break, ada section break. Apa bedanya page break dengan section break? Pada page break, kita akan memaksa MS Word untuk melakukan pemindahan halaman, namun pengaturannya tidak akan berbeda dengan halaman sebelumnya. Sebaliknya, kalau kita menggunakan section break, itu kita akan mengatur agar halaman berikutnya itu memiliki pengaturan yang berbeda dengan halaman sebelumnya. Nah, karena bagian pertama tadi itu menggunakan angka halaman Romawi, kemudian halaman berikutnya menggunakan angka Arab, maka yang kita gunakan adalah section break. Kita pilih section break, sehingga dia akan langsung berpindah di sini. Oke. Oke. Kemudian untuk karena di sini masih sedikit, kita bisa menggunakan scroll untuk berpindah halaman. Akan tetapi kalau halamannya sudah banyak, maka kita memerlukan bantuan dari panel navigasi. Nah, untuk memunculkan panel navigasi di layar Bapak Ibu sekalian, maka kita pilih menu View, kemudian beri tanda centang pada bagian Navigation Pane. Di bagian centang pada Navigation Pane. Nah, di bagian kiri itu sudah terlihat strukturnya sudah sama dengan kalau kita membuat sebuah daftar isi. Ada bagian yang rata kiri, kemudian ada yang menjorok ke tengah, kemudian ada lagi yang lebih menjorok ke dalam lagi. Oke.
Baik, kemudian sekarang kita akan mencoba memberikan penomoran halaman terlebih dahulu pada bagian awal. Jadi kita beri jarak dulu pada halaman judul, kemudian kita letakkan kursor di depan halaman pengesahan, kemudian kita break lagi, kan tapi karena ini kita memilihnya adalah page break, bukan section break, tapi page break. Oke, kita pilih page break. Oke, kita letakkan paling atas di halaman judul. Sekarang kita akan memberikan nomor halaman di sini. Kita berikan penomoran halaman. Aturannya adalah untuk penomoran angka Romawi itu diletakkan di kanan bawah. Nah, kita bisa insert page number. Kita letakkan pada kanan bawah. Sini. Kemudian kita atur format page number. Kita ubah menjadi angka Romawi. Start from 1. Penomorannya tadi sebentar, saya ulang aja. Penomorannya dilakukan di halaman kedua. Kita lakukan pada halaman kedua. Kita insert page number di kanan bawah. Ini kalau kita lihat di halaman pernyataan, ya, 4, ya. Di halaman 1, di halaman judul tidak ada nomor halaman di situ. Sekarang kita pindah ke bagian pendahuluan. Oke. Nah, pada bagian bab 1 ini, judul bab akan kita tentukan menjadi 2 baris. Bab 1, kemudian baris di bawahnya adalah pendahuluan. Letakkan kursor pada bagian pendahuluan ini. Nah, pada bagian ini, Bapak Ibu tidak boleh menggunakan tombol Enter untuk memindah halaman. Maaf, untuk memindah baris. Karena begitu di Enter, maka dia akan menjadi bab 1, kemudian bab pendahuluannya menjadi bab 2. Dan kalau kita lihat di bagian navigasi, itu juga muncul di situ bab 1-nya kosong, kemudian bab 2-nya adalah pendahuluan. Nah, lantas bagaimana cara untuk membuat itu menjadi 2 baris, akan tetapi di bagian navigation panel itu tetap hanya ada 1 baris. Maka sebelum menekan tombol Enter, Bapak Ibu tekan dulu tombol Shift
baru kemudian tekan tombol Enter-nya. Shift Enter, maka otomatis dia akan menjadi 2 baris, dan di bagian navigation panel pun juga dia hanya ada 1 baris di sini. Hal yang sama kita lakukan juga pada bab sebelumnya. Nah, selanjutnya, ini kita break dulu juga. Section break. Kita section break. Oke. Baik, kita kembali ke bab 1. Nah, sekarang kita akan membuat penomoran untuk halaman dengan angka Arab. Nah, sebelum kita buat halaman, kita paksa dulu untuk B ini kita pindah menjadi halaman berikutnya. Kita menggunakan page break. Ini juga kita page break aja. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan di sini, pada bagian bab 1, ini nomornya halaman tidak ada, karena tadi kita menggunakan different first page. Kemudian di halaman keduanya, ada 11 di angka bawah. Nah, kita klik dulu bagian angka ini, kita hilangkan dulu. Oke. Kita letakkan pada halaman kedua. Halaman kedua, kemudian kita insert page number kanan atas. Kemudian kita atur menjadi halaman format page number-nya adalah A2, start from 1. Kita mulai dari angka 1. Kemudian kita ke halaman 1. Kita buang dulu tulisan same as previous di bagian ini. Kita klik link to previous. Agar setiap perubahan yang kita lakukan tidak berpengaruh pada halaman sebelumnya. Kemudian baru kita masukkan halaman pertamanya adalah di kanan bawah. Ini sudah terlihat, halaman 1 ada di kanan bawah, halaman 2-nya ada di kanan atas. Baik, Bapak Ibu, sampai di sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Baik, kalau tidak ada, kita lanjut saja. Sekarang kita ke
Bab 1. Nah, ini tadi ada kesalahan, sehingga dia ikut berubah di daftar tabelnya. Kita buang dulu. Ini karena same as previousnya masih jalan, jadi dia ikut hilang, kan? Saya buang dulu. Saya letakkan page number. Oke. Kemudian di bagian ini, page number, saya kembalikan ke yang tadi. Oke. Kemudian, kita lihat bagian bab 2-nya sekarang. Ada bagian bab 2. Bab 2. Ini kita break dulu. Oke. Bab 2 kita pisahkan tadi. Kemudian kita break aja, kita pisahkan lagi sebagai contoh aja. Section 2, section 3. Oke. Set. Oke. Nah, coba semua kita pisahkan lagi. Kita paksa pindah halaman. Kita beri jarak. Oke.
Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita perhatikan, kira-kira ada yang aneh nggak dari, ada yang aneh nggak dari tampilan dari layar yang ada di hadapan Bapak Ibu sekalian? Kalau kita perhatikan di sini, pada bagian navigasi panel, dari A langsung loncat ke C, langsung loncat lagi ke E, langsung loncat lagi ke F. Jadi B dan D-nya tidak ada. Nah, kita bisa masuk ke sini, kita klik, kemudian kita lihat. Di akhir pada bagian kursor ini, pada bagian baris di mana kursor ini aktif, kita lihat pada bagian jendela stylenya. Dia menyorot pada bagian heading 2, maka kita normalkan, kita pilih normal saja baris ini, kita pilih menjadi normal, sehingga tujuan penelitian akan berubah menjadi B. Kemudian sama, kita coba cari di akhir dari bagian tadi, ini ada heading 2 lagi, kita normalkan lagi. Sehingga manfaat penelitian akan menjadi C dan kehasilan penelitian menjadi D. Urut lagi. Ini juga ada yang lagi yang salah di bab 2. Cari lagi, kita normalkan. Kita normalkan. Ya, sudah. Oke. Nah, ini strukturnya sudah hampir jadi. Nah, sekarang kita akan coba ini. Sekarang kita masuk ke bagian kita coba di sini. Nah, ini akan kita rubah tampilannya dari portrait menjadi landscape. Kita atur menjadi ke back setup. Kemudian kita pindahkan menjadi landscape. Kemudian dari this point to forward. Jadi dari titik ini ke bawah nanti akan berubah menjadi landscape. Nah, kalau kita lihat landscape. Kemudian untuk mengembalikannya nanti dari sini, misalkan dari sini kita kembalikan menjadi portrait. Sehingga dia kembali. Nih, jadi section break tadi berfungsi untuk mengatur orientasi kertas yang berbeda dan juga untuk mengatur penomoran halaman yang berbeda. Oke, di sini ini page number-nya kita dulu. Page number-nya kita atur menjadi top of page kanan nih. Kita kembalikan.
Kemudian di sini kita buang lagi section 5. Insert page number. Kanan bawah. Oke. Ya. Oke, sekarang kita lihat, kita perhatikan lagi di bagian navigation pane. Oke, tidak ada yang salah lagi. Sekarang kita akan mencoba membuat daftar, atau daftar isinya nanti aja. Kita membuat tabel. Kita buat tabel ataupun gambar. Nah, misalkan di sini kita masukkan bagian alat dan bahan. Coba kita masukkan satu gambar di sini. Kebetulan tidak ada gambar, saya sambil sembarang gambar saja nih. Ambil sembarang gambar, masukkan di sini. Satu gambar. Kemudian kita akan kasih nama gambar itu. Kita berikan caption gambar tersebut. Cara memberikan caption. Oh, sebentar. Ada pertanyaan di kolom chat. Di kolom chat ya, baik. Dari Ibu Yurike Padiko. Izin bertanya, kalau sudah terlanjur menuliskan bab 2 tersebut, apakah masih bisa membuat navigation panel? Masih bisa, Ibu. Navigation panel ini tidak tergantung pada posisi Bapak Ibu melakukan pengetikan. Jadi, Bapak Ibu sudah sampai bab 2, bab 3, navigation panel tetap masih bisa dimunculkan. Jadi, kita tinggal kalau ingin memunculkan navigation panel, kita tinggal klik pada bagian view, kemudian kita berikan tanda centang. Kalau kita ingin hilangkan, kita tinggal, maka dia akan hilang. Nah, tinggal dia akan muncul lagi. Jadi itu Bu Yurike, untuk memunculkan navigation panel itu tidak tergantung pada terakhir kali Ibu sudah sampai pada bab berapa. Jadi sampai di bab berapapun, navigation panel tersebut bisa dimunculkan. Kemudian dari Bu Nunuk Cahyawati. Mohon bertanya, punya saya kok halamannya muncul semua di atas dan bawah, bagaimana membetulkannya? Baik, kalau halamannya muncul di atas dan bawah seperti tadi, coba saya tampilkan di sini, di bab 2 saja. Di bab 2 saya munculkan, misalkan di sini.
Untuk membetulkan, kalau halaman itu muncul 2 kali, di atas dan di bawah, maka pada halaman yang di bagian, misalkan kita membetulkan halaman yang harusnya hanya ada halaman di atas saja, kemudian halaman di bawahnya tidak ada. Misalkan seperti ini, saya masukkan aja ya. Saya contohkan saja. Akan seperti ini. Oh, kursor saya sebentar. Ini saya masukkan di kanan bawah. Seperti ini kan ya. Ini halaman 5, di kanan atas muncul, di kanan bawah muncul. Nah, harusnya dia hanya muncul di bagian kanan saja, di atas saja, bawahnya tidak muncul. Nah, untuk membetulkannya, klik pada bagian halaman yang di bawah. Kita klik sehingga muncul tampilan seperti ini, section. Di atasnya ada muncul same as previous. Sebelum kita hapus nomor halamannya, kita buang dulu tulisan same as previous ini dengan menekan tombol link to previous yang ada di menu navigation bar di atas. Jadi, ini kita hilangkan dengan menekan tombol link to previous. Kita lihat dulu halaman 5, nah halaman 6 juga ada kan? Nah, ini cara menghilangkan, membetulkannya adalah dengan link to previous, kemudian baru kita hapus. Agar halaman 4 yang ada di bawah yang sudah benar ini tidak ikut terhapus, maka link to previous itu kita, same as previous tadi kita hilangkan. Baru kemudian kita klik delete. Nah, kenapa di bagian ini hilang? Karena di sini tadi same as previous-nya juga kita hilangkan dulu. Kita del. Kemudian kita letakkan di halaman kedua. Insert page number, kanan atas. Di sini juga diletakkan di kanan bawah. Jadi intinya ada pada bagian same as previous ini, Bapak Ibu. Jadi kita hilangkan, dan baru kita tekan tombol del. Oke. Kemudian tidak ada lagi, ya. Belum ada lagi pertanyaan. Baik, kita lanjutkan sekarang. Kita lanjut ke gambar tadi ya. Oke, saya insert gambar dulu. Kemudian misalkan di sini
Kita masukkan juga, kita buat tabel. Kita buat tabel. Oh, ini harusnya D. Hmm. Oke. Di sini kita insert tabel aja. Insert tabel. Kan begini ya. Nah, untuk membuat agar penamaan, agar daftar gambar ataupun daftar tabel dapat dibikin secara otomatis, maka Bapak Ibu harus memberikan penamaan gambar ataupun penamaan tabel tersebut dengan menggunakan fitur atau memanfaatkan fitur caption yang ada di menu references. Di menu references, kemudian di situ ada menu caption. Kita tinggal insert caption. Defaultnya itu adalah menggunakan bahasa Inggris, ya, sehingga kalau Bapak Ibu membutuhkan label yang berbeda dengan bahasa Indonesia, maka Bapak Ibu perlu klik terlebih dahulu New Label, kemudian kita masukkan di sini gambar, kita ketikkan gambar, ya, kita ketik gambar, kemudian kalau sudah kita oke. Begitu juga untuk label, nanti kita untuk tabel, kita klik New Label, kita masukkan tabel, kemudian kita oke. Sehingga nanti di bagian label ini akan muncul gambar dan juga tabel dalam bahasa Indonesia. Nah, sekarang kita pilih gambar, tabel, secara otomatis di bagian atas ini akan muncul angkanya. Kemudian kita klik OK. Oh, maaf sebentar. Posisinya belum. Set caption, gambar. Oke, kita kasih nama di sini. Troubleshooting misalkan. Hal yang sama juga kita kasih nama pada bagian tabel. Posisinya kalau nama tabel ada di atas, maka kita letakkan kursor di atas tabel, kemudian kita insert caption, kemudian kita pilih tabel. Kita tuliskan misalkan ini. Misalkan begini. Oke. Ya, anggap aja kita sudah bikin tabel dan kita sudah bikin gambarnya. Sekarang kita akan membuat daftar isi terlebih dahulu. Untuk membuat daftar isi, secara otomatis Bapak Ibu tinggal mengklik pada bagian References, tampilkan tab References, kemudian pada bagian Table of Content, Bapak Ibu bisa pilih yang di sini, tapi di sini akan memunculkan kata content, table of content, dan sebagainya. Kita pilih yang custom table of content saja. Di sini letakkan heading 1, heading 2, dan heading 3. Nah, kita oke aja.
Secara otomatis daftar isi sudah selesai. Nanti kalau Bapak Ibu melakukan perubahan-perubahan sehingga halamannya bergeser, nanti tinggal melakukan updating dengan cara klik tombol klik pada bagian daftar isi, klik kanan, kemudian pilih update field. Kalau yang berubah hanya halamannya saja, Bapak Ibu pilih update page number only. Tapi kalau yang berubah adalah menambahkan strukturnya menjadi ada di sini misalkan di bab 2 ada tidak hanya sampai C tapi sampai D, maka kita pilih update entire tabel. Jadi kalau hanya ingin menyesuaikan nomor halaman, kita pilih page number only. Tapi kalau kita ingin menyesuaikan seluruh strukturnya, kita pilih update entire tabel. Bagaimana dengan daftar gambar? Untuk daftar gambar secara otomatis, nanti kita bisa sama, kita letakkan posisinya di sini. Kemudian, bukan pada tabel of content, tapi kita milih ke menu insert caption tadi. Di sini ada pilihan insert table of figure. Masukkannya kita pilih. Kemudian kita sesuaikan yang mau kita buat apa, daftar gambar atau daftar tabel. Kalau daftar gambar, caption labelnya kita rubah menjadi gambar. Kemudian kita klik OK. Kemudian juga untuk daftar tabel. Daftar tabel, nanti kita tinggal insert tabel, kita pilih menjadi tabel, kita OK. Nah, daftar gambar ini sudah Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, secara umum tampilan ini sudah selesai. Struktur karya tulis Bapak Ibu sudah selesai. Bapak Ibu tinggal fokus pada kontennya atau tinggal pada isiannya saja. Nah, kalau ingin disimpan sebagai template, itu maka kita klik tombol file, save as, kemudian kita pilih dia sebagai template. Nah, pilih sebagai template. Word template. Saya letakkan di desktop aja biar lebih mudah melihatnya. Save. Oke, baik. Ada pertanyaan dari Ibu Irena Agustinintias. Izin bertanya bagaimana cara otomatis membuat font, baik gambar maupun tabel agar tidak italik, font 12 dan tidak berwarna biru. Terima kasih. Baik. Untuk menyesuaikan captionnya, tadi ada di bagian sini. Oke, saya letakkan di sini. Caption. Ini. Nah, kalau kita letakkan kursor di sini, itu di bagian jendela style akan merujuk pada caption di sini. Nah, Bapak Ibu tinggal rubah dulu bagian ini. Kita sesuaikan sesuai standarnya. Fontnya misalkan fontnya adalah Times New Roman juga, 12 juga misalkan, dan tidak italik. Kemudian warnanya juga hitam. Kalau mau dibikin rata tengah, rata tengah. Kemudian di bagian caption, ini nanti kita klik kanan, update. Sehingga nanti kalau di bagian kedua ini misalkan kita masukkan lagi gambar, kita insert gambar lagi misalkan Y. Insert caption, kita masukkan gambar kedua.
Dia akan di tengah dan warnanya sudah hitam. Kita lihat di tabelnya. Daftar tabelnya juga demikian. Dia juga sudah berwarna hitam. Begitu Bu Irena ya. Kemudian dari Bu Listiati Budi Utami. Izin bertanya, MS Word yang digunakan versi berapa, Pak? Karena MS Word berbeda-beda fiturnya. Terima kasih. Baik. Pada dasarnya ini adalah fitur-fitur dasar yang tersedia di MS Word dari rilis 2010, 2013 sampai dengan 2019. Yang agak berbeda mungkin tampilannya adalah di Office 365 saja. Dan juga di versi Mac. Untuk MacBook tampilannya memang sedikit berbeda. Akan tetapi untuk fitur-fiturnya pada dasarnya sama semua, Ibu. Kalaupun ada berbeda, paling hanya di bagian misalkan seperti di seri 2010, 2010 kalau nggak salah namanya bukan navigation pane, tapi apa itu saya lupa. Jadi apa yang saya sampaikan ini sebenarnya adalah fitur dasar yang dimiliki oleh MS Word baik di 2010 sampai dengan 2019 yang terbarunya. Bagaimana cara menampilkan citasi yang langsung ngelink ke daftar pustaka? Oke. Sebetulnya di dalam MS Word itu kita bisa menggunakan menu ini, Insert Citation di sini. Akan tetapi kalau kita menggunakan fitur citation dan bibliografi yang tersedia di dalam MS Word, itu kita harus meng-entry datanya secara manual. Berbeda kalau seperti kemarin yang disampaikan oleh Ibu Esti di sesi pertama hari kemarin, dengan menggunakan aplikasi Mendeley, Bapak Ibu tidak perlu menuliskan pengarang, judul, dan sebagainya secara manual, karena secara otomatis metadata bibliografisnya akan di-capture oleh aplikasi Mendeley itu. Saya contohkan saja di sini, Ibu. Misalkan di sini saya buat citasi di bagian ini, kita buat citasi. Saya insert citation ya. Saya gunakan Mendeley. Ya, sebentar, belum muncul. Oh, saya harus login dulu. Oke, ini misalkan ini, saya misalkan aja. Saya klik tombol Site. Seperti ini. Kemudian di bagian daftar pustaka, ini di daftar pustaka, ini,
Oke, di daftar pustaka saya tinggal masukkan, saya insert bibliografi, Ibu. Dengan sendirinya otomatis akan ngelink. Jadi saya tidak menyarankan Bapak Ibu untuk menggunakan menu citation dan bibliografi yang ada, yang merupakan aplikasi atau fitur bawaan dari MS Word, tapi Bapak Ibu menggunakan aplikasi ketiga yaitu dari Mendeley yang memungkinkan Bapak Ibu untuk mengambil metadata bibliografi secara otomatis juga dari sumber aslinya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu menuliskan penulisnya siapa, pengarangnya siapa, tidak perlu diketik manual. Karena kalau diketik manual maka otomatis ada kemungkinan Bapak Ibu salah ketik, dan bahkan bisa jadi kalau dilakukan secara manual nanti apa yang muncul di kita kutip tidak muncul di daftar pustaka dan sebagainya, terlewat dan sebagainya. Itu yang bisa saya sampaikan, Bu Listiati. Jadi kita tidak menggunakan, dan saya tidak menyarankan untuk menggunakan fitur bawaan citation dan bibliografi yang ada di MS Word, tapi menggunakan aplikasi dari pihak ketiga. Kemudian dari Bu Irena lagi, bagaimana cara menambahkan tulisan tabel lanjutan di halaman berikutnya jika tabel melebihi 1 halaman? Kalau menggunakan tabel lanjutan di sini, menambahkan tabel lanjutan di sini, ini ditulis biasa, Bu, tidak perlu menggunakan caption. Karena nanti kalau menggunakan caption, maka dia akan muncul di bagian daftar tabelnya. Jadi di tabel berikutnya, misalkan begini, cara yang paling mudah itu sebetulnya adalah kita buat tabel yang terpotong tadi, di bagian yang terpotong itu kita cut, kemudian kita kasih jarak, beberapa satu baris kosong atau 2 baris kosong untuk menuliskan tulisan tabel tadi, kemudian baru kita paste-kan di situ. Itu Bu Irina ya. Kemudian ini ada lagi dari Bu Nunuk lagi. Membuat template ini apakah harus langsung selesai? Apakah bisa beberapa kali kerja, misalnya baru sampai halaman, kita tutup dulu, nanti kita lanjutkan gambar, tutup lagi, dan sebagainya. Bisa, Ibu. Bisa, Ibu. Jadi, kita buat template dulu, kemudian cuman nanti pada saat kita edit, maka kita harus save as sebagai template lagi. Jadi, misalkan ini kita save as template. Ketika kita simpan sebagai template, otomatis dia ketika kita buka lagi, itu dia tidak akan bisa dirubah. Contoh ini ya, sekarang saya tutup dulu. Saya buka tadi yang sudah template tadi. Nah ini, misalkan ini adalah template. Misalkan ini ya. Kemudian ini saya rubah. Bukan halaman judul, tapi langsung judulnya misalkan begini. Ini kan. Ini template ini tidak bisa langsung kita save. Karena dia selalu akan, ketika dia sudah berfungsi sebagai template, maka dia akan datanya tidak akan bisa dirubah. Maka dia pasti akan meminta untuk save as. Nah, kalau ingin disimpan lagi sebagai template, maka dipilih kembali menjadi template.
Akan tetapi mungkin barangkali ini yang agak miss dengan apa yang dimaksudkan Ibu tadi. Kita membuat template itu sebetulnya kita membuat formulir kosong, Ibu. Jadi sebetulnya template itu adalah formulir kosong. Sehingga kalau formulir itu kita isi, maka otomatis formulir itu tidak akan pernah berubah formatnya. Nah, kalau seperti yang disampaikan Ibu, bisa jadi mungkin Ibu naskahnya sudah jadi. Naskahnya sudah jadi, kemudian diatur sama seperti tadi dengan menggunakan heading dan sebagainya dan sebagainya. Kemudian itu disimpan. Nah, itu tidak perlu disimpan sebagai template, Ibu. Kalau itu naskahnya sudah ada, Bapak Ibu tinggal teruskan aja, nanti begitu dibuka diteruskan lagi otomatis akan bisa sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan Ibu. Jadi template itu sebetulnya dibutuhkan hanya untuk membuat format kosong. Tapi kalau Ibu sudah memiliki kontennya, sudah memiliki datanya, atau sudah memiliki naskahnya, Bapak Ibu tidak perlu menyimpannya sebagai template, langsung aja disimpan sebagai Word biasa, nggak apa-apa. Format pengaturan itu tidak akan hilang juga. Jadi Ibu tinggal melanjutkan, kalau sekarang baru sampai halaman pertama, atau halaman kedua, kemudian nanti di bab berikutnya baru akan dilanjutkan, nggak masalah, Ibu. Nah, kan Bu Nunuk nggih. Kemudian dari Pak Andre Tupano, izin apakah boleh di-share template ini? Baik, Pak, nanti kita share. Kemudian dari Pak Yogi ini. Bolehkah kami mendapatkan rekaman kegiatan ini, Pak, supaya bisa belajar pelan-pelan? Bisa, Bapak Ibu. Pak Yogi, nanti Pak Yogi bisa juga masuk ke YouTube kami, YouTube Perpustakaan FKKMK. Di situ sebetulnya ada panduan untuk Mendeley, panduan untuk membuat template ini, dan juga rekaman si baper dari yang lalu-lalu maupun yang kita lakukan pada saat hari ini. Jadi biasanya setelah si baper berjalan, admin Bu Ratmi biasanya akan menampilkan itu ke dalam YouTube-nya. Baik, dari Ibu Arina sekarang, selanjutnya dari Ibu Arina, atau saya tunjukkan aja sebentar ya, menurut saya sebelum Bu Arina, saya tunjukkan ke Pak Yogi. Kita masuk ke YouTube, Bapak Ibu. Kemudian Perpustakaan FKKMK. Nah, di sini ada si baper Mendeley sebagainya. Ada sekitar berapa video ini? Ini banyak video, Bu, Pak Yogi. Nanti bisa dieksplor lagi, monggo silahkan. Kalau dengan video ini masih kurang, atau Bapak Ibu lebih suka dengan handout, Bapak Ibu juga bisa masuk ke LibMed FKKMK. Di bagian pojok edukasi dan literasi, di situ ada panduan untuk menulis skripsi, tesis, disertasi dengan menggunakan MS Word untuk Windows maupun MS Word untuk Mac. Di situ ada, kemudian panduan Mendeley juga ada untuk versi Windows-nya. Nih, itu Pak Yogi. Jadi bisa dimanfaatkan nanti untuk mengulang kembali apa yang saya sampaikan pada siang hari ini kalau masih belum sesuai dengan atau belum bisa memenuhi kebutuhan Pak Yogi. Kemudian yang berikutnya adalah dari Bu Arina Kusumastuti. Idealnya apakah harus membuat template dulu baru konten ya, Pak? Memang yang paling enak itu adalah membuat template. Akan tetapi begini, Bu. Tadi yang saya sampaikan, sebetulnya template itu fungsinya adalah membuat sebuah formulir kosong. Jadi template itu fungsinya adalah
Ibu membuat satu formulir kosong, satu format kosong, itu yang kemudian bisa dibagi-bagikan kepada eh, teman-teman yang lain, atau kalau Ibu membuat template adalah salah satu fungsinya adalah bahwa format dokumen yang atau format naskah yang Ibu buat itu akan Ibu kerjakan berulang. Nah, maksudnya begini. Jadi sekarang membuat satu format, kemudian format yang ada ini akan sering digunakan. Jadi misalkan contoh aja misalkan format surat template untuk surat persuratan biasanya dia akan digunakan berkali-kali. Nah, itu bisa menggunakan template-nya. Tapi kalau kemudian Ibu Arina ini hanya cukup membuat itu untuk satu kali dan format itu tidak berulang, tidak perlu disimpan sebagai template Ibu. Langsung disimpan aja sebagai MS Word biasa. Jadi template itu fungsinya adalah untuk membuat formulir kosong saja. Jadi bisa dibagi-bagikan atau bisa digunakan untuk penulisan di kesempatan berikutnya dengan format yang sama persis. Tapi kalau itu tidak berulang dan sebagainya, tidak perlu disimpan sebagai template. Jadi kalau ditanya apakah idealnya harus membuat template dulu atau baru konten, itu kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Kalau seperti misalkan ini aja, seperti misalnya karya akhir ini. Karya akhir ini kita buat template, mungkin bisa kita bagikan ke adik kelas atau ke teman-teman yang lain, atau bisa jadi kalau formatnya sama bisa kita bagikan ke anak didik kita dan sebagainya. Tapi kalau hanya untuk satu saja, misalkan Ibu membuat template buku, nah, itu cukup, tidak perlu dibuat template-nya, tapi cukup langsung digerakkan pada satu dokumen. Nah, saya akan tunjukkan ini, Bu. Ini tadi adalah, ini maksud saya begini. Ini tadi adalah template yang kita buat ya, yang kita buat dan kemudian kita buka. Sekarang saya akan select all. Saya akan buang semua dokumen yang ada di sini. Nah, dokumen yang template tadi kita buang semua sehingga tampilannya hanya kosong seperti ini. Kemudian kita akan itu tidak ditutup, tapi kemudian kita ngetik baru, misalkan halaman judul bab 1. Nah, nanti di sini Bapak Ibu tinggal memberikan keterangan aja, misalkan di sini halaman judul itu kita kasih nama heading 1. Nanti babnya kita hilang, yang kita hilangkan saja. Ya, bab 1 ini kita kasih nama heading 1 kan gitu. Misalkan begini. Jadi tampilan di sini sebetulnya hanya untuk memudahkan Bapak Ibu untuk membayangkan hasil akhirnya adalah seperti apa. Yang penting sebetulnya adalah di bagian jendela style ini, Bu. Selama di jendela style ini tidak dirubah-rubah, tidak dilakukan updating dan sebagainya, maka dia akan berjalan seperti pengaturan yang sudah kita buat. Oke. Oh, ini satu lagi, Bu, Bapak Ibu sekalian. Ketika ini adalah pengalaman kami, oh sebentar,
Ada pertanyaan dari Ibu Angelika. Izin bertanya, mohon maaf kalau di luar konteks template. Apakah kami bisa akses full text skripsi dari LibMed ya Pak? Eh, di LibMed ini memang tersedia fasilitas untuk melihat tesis disertasi dan juga skripsi. Akan tetapi di sini hanya dimunculkan di LibMed ini Bapak Ibu hanya bisa mengakses judul dan juga dia hanya link sebetulnya ke perpustakaan pusat untuk mendapatkan eh, abstrak dan juga judulnya. Kalau untuk mendapatkan full text, akses full text, eh, Ibu Angelika harus datang ke kampus, kemudian Ibu bisa mengakses ini dari perpustakaan atau dari kampus setelah mendaftarkan email Ibu ke petugas di perpustakaan FKKMK. Jadi nanti setelah Ibu mendaftarkan email, nanti Ibu akan diberikan URL untuk mengakses full text skripsi, tesis, disertasi itu dari perpustakaan FKKMK UGM dengan menggunakan email sebagai kunci untuk melakukan pengunduhan itu. Itu Bu Angelika. Kembali ke tadi. Selama ini mahasiswa ketika diminta mengumpulkan tugas akhir, skripsi, tesis ataupun disertasi, maka diminta mengumpulkan dalam format PDF dengan catatan file PDF-nya harus dilengkapi dengan bookmark. Nah, seringkali hal itu menjadi sesuatu yang terasa mungkin bagi beberapa mahasiswa agak merepotkan. Padahal kalau Bapak Ibu menggunakan aturan seperti yang saya sampaikan di siang hari ini, Bapak Ibu di sini sudah ada di navigation panel ini. Inilah sebetulnya navigation panel ini yang berfungsi sebagai bookmark di PDF nantinya. Nah, caranya bagaimana? Jadi kalau sudah ini, nah, tapi sebelum masuk ke sana saya ingin masukkan dulu di sini. Di sini tadi keterangannya adalah halaman judulnya, bukan judul skripsinya atau bukan judul tesisnya, tapi adalah halaman judul. Nah, kemudian bagaimana dengan judulnya? Misalkan begini. Nah, saya anggap aja gini, kan, judulnya kan. Pada bagian judul ini kan harusnya tidak boleh ada keterangan halaman judul seperti ini. Sementara kalau ini kita hapus, di sini tidak akan muncul halaman judulnya. Jadi nanti bookmarknya halaman judul yang mengarahkan kita ke halaman judul, ke halaman pengesahan tidak ada. Lantas bagaimana cara mengakalinya? Agar di sini tetap ada halaman judul, tapi di sini di bagian naskahnya tidak ada tertulis halaman judul, maka solusinya adalah Ibu rubah itu menjadi warna putih. Sehingga dia tidak muncul tulisan halaman judul, akan tetapi di bagian navigation panel ataupun di bagian bookmark dia akan tetap muncul. Nah, sekarang kita akan tunjukkan bagaimana membuat ini, navigation panel ini, menjadi bookmark di file PDF. Nah, kita simpan aja file save as, kemudian kita browse. Ini kita jadikan misalkan ini, naskah lengkap misalkan.
naskah lengkap. Nah, save as type ini kita rubah menjadi PDF. Kemudian di situ ada option. Kita klik option. Kemudian pilih create bookmark using. Nah, pastikan heading dalam kondisi aktif. Kemudian kita klik OK. Sekarang kita save. Nah, file PDF yang kita buat sudah ada bookmarknya. Kita tinggal menggeser aja. Coba ini saya close saja dulu. Ini saya buka. Mana tadi? Oke, sebentar. Tadi saya save as di mana tadi? Oh, saya silih ke dokumen nih. Oke, sebentar. Saya buka dokumen. Nah, ini naskah lengkap. Kita buka aja. Kita open. With Adobe Acrobat. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi, oh jangan pakai ini. Jangan pakai ini aja. Offset. Ini sudah ada bookmarknya, dia tinggal kita mau lompat-lompat ke halamannya di sini. Itu ya, Bapak Ibu sekalian. Baik, ini dari pertanyaan selanjutnya dari Bu Yunita. Izin bertanya, kalau saya pakai Windows bisa membuat bookmark di PDF, tapi namun bagaimana dengan Mac? Caranya pribadi, soalnya tidak ada menu option sepertinya. Bu, saya ada beberapa kasus yang pernah eh, ketemu. Jadi ada beberapa pengguna Mac itu yang tidak bisa convert PDF langsung muncul bookmarknya. Namun ada beberapa juga pengguna yang dapat bisa langsung muncul eh, bookmarknya. Nah, terus terang saya karena saya bukan pengguna Mac, saya jadi tidak begitu mengerti detail posisi menunya ada di mana yang itu. Tapi sepertinya itu karena perbedaan di versi, entah itu versi Mac-nya atau versi MacBook-nya. Itu Bu Yunitanya. Jadi sepanjang yang saya alami itu adalah eh, ada yang bisa, ada yang tidak. Nah, besar kemungkinan itu adalah karena perbedaan di versi Mac-nya atau di versi Word untuk Mac-nya sendiri. Karena tampilan di MS Word untuk Macintosh dengan MS Word untuk Windows sendiri juga tampilannya berbeda. Ye.
Itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Barangkali ada yang mau ditanyakan lagi, masih ada hal yang masih perlu ditanyakan? Oh, ya tadi sekalian tadi yang diminta oleh Bapak siapa tadi? Di sini saya akan coba. Oke, saya coba bagikan template yang sudah jadi Bapak Ibu ya, sehingga nanti Bapak Ibu tinggal ini. Monggo silakan bisa dicek di bagian kolom chat, bisa diunduh di situ nanti. Baik, ada lagi mungkin yang mau ditanyakan Ibu? Monggo silakan Bapak Ibu. Kalaupun misalkan apa yang kami sampaikan pada hari ini, Bapak Ibu masih belum menguasai dengan baik, nanti silakan Bapak Ibu bisa tindak ke perpustakaan, nanti staf perpustakaan siap membantu Bapak Ibu untuk menjelaskan kembali apa yang menjadi kesulitan dari Bapak Ibu ketika menulis menulis skripsi, tesis ataupun juga disertasi. Dokumennya belum masuk. Oh ya, sebentar saya kirimkan. Sampun ya, sudah muncul di kolom chat. Nah, jadi bedanya kalau Bapak Ibu lihat, kalau MS Word-nya dokumen Word-nya itu adalah berekstensi DOTX, itu adalah template. Tapi itu kalau dokumen biasanya adalah DOCX. Oke. Baik, Bapak Ibu sekalian, jika tidak ada yang ditanyakan lagi, karena waktunya juga sudah semakin sore, mungkin kegiatan pada siang hari ini kita akhiri. Mohon maaf Pak Aksa. Oh iya, monggo. Untuk akhir sesi ini mohon berkenan Bapak Ibu untuk menghidupkan kamera. Kita mau ambil foto bersama ya. Oh iya, monggo silakan Bapak Ibu, kameranya diaktifkan dulu. Baik, saya hitung 1, 2, 3. Slide pertama, sebentar. Slide kedua, mohon dihidupkan Bapak Ibu. Baik, saya hitung 1, 2, 3. Ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang telah mengikuti kegiatan ini. Kita telah sampai pada akhir sesi. Tidak terasa 2 jam kita lalui. Nanti jika ada pertanyaan perihal materi pada siang ini bisa langsung tindak ke perpustakaan atau mengirimkan email ke alamat UPI atau stripfk@ugm.ac.id. Semoga ilmu yang dibagikan Pak Aksa pada hari ini bermanfaat untuk Bapak Ibu semua.
Sekian dari saya dan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Waalaikumsalam Ibu warahmatullahi sekalian. wabarakatuh. Terima kasih Pak Pak Haksa. Haksa. Sami Ibu. Nggih. Terima kasih Pak Haksa.